Halo, selamat siang dari Jogja. Saya Andi dari Jawa Media. Ini awal tahun 2025 dan beberapa hari lalu Asus ngirimin kita paket dan ternyata isinya adalah sebuah motherboard. Ya, ini adalah motherboard terbaru dari Asus dengan chipset juga yang terbaru ternyata dari AMD. Ya, karena memang motherboard ini menggunakan soket AM5 untuk AMD. Jadi motherboard ini menggunakan chipset terbaru. Ya, chipset baru lagi nih ya untuk AM5 B850 chipset. Dan nama produk yang dikirim ke kita adalah motherboard TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi. Dan kita akan bahas di video kali ini. Dari mulai chipsetnya itu sendiri dan juga produk terbaru Asus ini. Kira-kira fitur-fitur apa yang menarik dari motherboard terbaru Asus ini dengan chipset terbaru dari AMD. Yuk kita mulai. Sebelum kita bahas tentang produk dari Asus ini, kita akan coba ngomongin lebih detail tentang chipset B850 itu sendiri. Apa sih chipset B850 itu? Mungkin teman-teman yang mengikuti perkembangan teknologi dan juga komponen ataupun AMD motherboard itu mungkin paham ya. Ada 3 segmentasi untuk user dari AMD untuk motherboard ya. X series untuk entusias, B series untuk yang mainstream, dan A series untuk yang entry level. Contohnya di AM4 misalkan ada X570, ada B550 dan juga ada A320 ya. Demikian juga di soket AM5 ketika AMD pindah platform ke AM5 untuk chipset yang pertama kan 600 series nih. Ada X670, ada B650 dan juga ada A620. Nah, di pertengahan tahun kemarin nih di Computex 2024 bulan Juni AMD itu meluncurkan Ryzen 9000 series. Bersamaan dengan itu mereka juga mengumumkan kalau akan meluncurkan chipset motherboard baru dengan seri 800. Dan seperti lazimnya peluncuran motherboard yang diluncurkan pertama, yang dikeluarkan pertama adalah seri high-end-nya dulu, seri top of the line-nya dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah diluncurkan seri X870. Baru di beberapa hari ini secara resmi AMD mengeluarkan chipset B-nya yaitu B850. Terus kira-kira perbedaannya apa sih? Harusnya secara teori ini kan penerus dari B650, motherboard kelas menengahnya untuk AM5. Ya, kalau secara umum spesifikasinya tidak banyak yang berbeda. Seperti jumlah PCIe lainnya juga kurang lebih sama. Cuman yang membedakan di sini adalah di support PCIe Gen 5-nya. Kalau di B850 itu wajib untuk menggunakan interface Gen 5 untuk NVMe-nya. Sedangkan untuk yang di B650 itu opsional. Jadi boleh tapi tidak diwajibkan. Sedangkan untuk yang PCIe untuk GPU-nya itu di B650 tidak diperbolehkan untuk menggunakan Gen 5, cuman di B850 itu menjadi opsional. Bisa diaktifkan apabila vendor motherboardnya mau mengaktifkan. Selain itu, untuk fitur tweakingnya sama kurang lebih ya. Jadi B650 maupun B850 sama-sama mampu untuk tweaking CPU dan memori. Jadi kalau kita simulasikan, kalau di motherboard B650 yang high-end sekalipun, itu kemungkinannya hanya akan ada NVMe Gen 5, sedangkan untuk GPU-nya itu tetap Gen 4. Sedangkan kalau di B850 itu memungkinkan untuk Gen 5 dua-duanya, baik GPU maupun NVMe. Dan kalau itu dilakukan oleh vendor motherboard, sebenarnya secara spesifikasi kurang lebih tidak berbeda dengan X870. Cuman minus di USB 4 aja, karena di B850 juga USB 4 bukan suatu kewajiban, tapi memang masih diperbolehkan alias opsional. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah alternatif yang mungkin bisa dipilih buat teman-teman yang ingin menggunakan motherboard 800 series, cuman tidak butuh misalkan USB 4. Kemungkinan juga akan banyak vendor yang bisa mengaktifkan Gen 5 baik untuk GPU maupun NVMe-nya. Oke, habis ini kita akan bahas dari versi Asus. Sekeren apa sih, kustomisasi apa aja sih yang dilakukan Asus di motherboard TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi-nya ini. Asus TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi. Jadi seperti kebanyakan motherboard Asus, desainnya ini ya sama ya, kesannya angker, gagah. Jadi ini balutannya warna hitam doff semua, heatsinknya gede di mana-mana. Tapi ada beberapa perbedaan yang saya notice ya, perbedaan minor seperti logo TUF sebelah sini itu biasanya lebih kecil dan juga ada aksen warna orange-nya di sini jadi warna putih dan lebih besar. Di bagian heatsink PCH-nya juga jadi warna silver seperti ini. Dan sepertinya Asus serius banget untuk mendesain motherboard ini. Jadi kalau saya lihat di website-nya hampir semua aspek mereka perhatikan dengan detail ya. Kita mulai dari VRM-nya dulu nih. Ini totalnya ada 17 pace, ratingnya 80 ampere. Ini 14 untuk V-core.
Terus untuk SOC-nya ada 2 dan untuk NIC-nya ada 1, 80 ampere. Dan mereka juga klaim PCB yang digunakan di motherboard ini 8 layer. 8 layer. Terus untuk konektor di bagian EPS-nya ini juga mereka sebut Pro-Cool Power Connector. Mereka bisa mengimprove koneksi di bagian EPS ini lebih baik ya. Terus juga untuk komponennya, mereka juga ngomong ini TUF komponen. Grade-nya untuk stability dan durability-nya lebih tinggi. Dan juga sudah DigiPlus VRM Control, jadi bisa real time voltage control, jadi voltasenya bisa dimonitor secara real time. Itu tuh bagian powernya sebelah sini. Berikutnya masalah RAM-nya. RAM-nya ini 4 slot, pastinya DDR5, dan mereka klaim ini support sampai ke 8000 plus ya, 8000 plus mega transfer per second. Terus untuk storage-nya, jadi sini ada 3 NVMe slot, yang satu Gen 5, yang paling atas ini dari ke prosesor, dan yang 2 Gen 4, Gen 4 di sebelah bawah sini. Dan ketiganya sudah ditutupi dengan heatsink. Terus untuk PCI Express expansion slot-nya, ini ada 4, 2 X16 secara fisik di sebelah sini, dan 2 X1. Nah, yang bagian atas ini, Asus memutuskan untuk mengaktifkan support Gen 5-nya. Saya bilang di depan, kalau itu cuma opsional dari AMD-nya, cuma diperbolehkan oleh AMD apabila manufaktur motherboard ingin mengaktifkan Gen 5 untuk PCI Express slot GPU-nya. Dan di Asus ini diaktifkan. Jadi untuk Gen 5-nya sudah support semua nih, baik NVMe maupun untuk GPU. Sedangkan yang bawah ini Gen 4 dan interface-nya ternyata cuma X4 bukan X16 dan ini X1 ya. Dan yang X4 yang bawah ini, PCI Express yang bawah ini, yang X4 ini itu sharing LAN dengan NVMe yang paling belakang ini. Jadi kalau salah satu digunakan, yang lainnya pasti akan disable karena LAN-nya sudah kepake. Selain itu untuk storage, selain 3 NVMe juga ada 4 buah SATA port di sini. 2 di bagian sebelah sini dan 2 di bagian bawah sini. Selanjutnya masalah cooling di motherboard ini mereka juga serius banget seperti kebanyakan motherboard TUF lainnya. Kita bisa lihat heatsinknya untuk VRM ini gede banget, di bagian atas ada dan di bagian samping juga ada, dan ini solid banget. Dan juga untuk semua NVMe-nya sudah ada heatsinknya dan juga di bagian PCI-nya sini. Selanjutnya mereka juga ngomong mereka memiliki 6 titik sensor suhu di motherboard ini, maka sudah integrated 6 sensor suhu ada di beberapa titik dan sehingga kita bisa pantau suhu motherboard ini by software nanti under Windows. Terus juga ada water pump header yang memang khusus untuk water pump. Terus berikutnya kita masalah connectivity ya. Connectivity-nya ini sudah cukup lengkap. Untuk Wi-Fi 7-nya sudah ada, jadi sudah ada integrated Wi-Fi dengan standar tertinggi Wi-Fi 7. Terus 2.4 gigabit LAN dan juga 20 Gbps USB di bagian belakangnya sini. Jadi kalau kita ngomong total USB-nya, untuk di bagian belakangnya totalnya ada 10 port, dan untuk bagian depan yang ada header-headernya di motherboard ini itu totalnya ada 7. Oke, kita absen dulu nih untuk yang ada header yang ada di motherboard. Ini sepertinya ada USB 2 header di sebelah bawah sini. USB 3 juga ada dan USB Type-C juga sudah ada di sini. Untuk power pin 24 pin plus 2 EPS. Dan untuk RGB headernya ada 3, 2 di bagian atas, 1 di bagian bawah. Ya, terus untuk konektivitas bagian belakang, kalau kita lihat I/O back panel-nya, ini juga totalnya seperti saya tadi bilang ada 10 USB. Untuk display outputnya ada display port 1, HDMI 1, 2.5 gigabit LAN 1 untuk connectivity-nya, dan header untuk antena untuk Wi-Fi 7-nya, dan 5 audio jack serta BIOS flashback button. Untuk berikutnya kita ngomongin masalah fitur-fitur khusus yang memang di-highlight oleh Asus di custom di motherboard Asus ini. Jadi mereka ada bilang satu poin yaitu Easy PC DIY. Ini terdiri dari beberapa fitur yang mereka memang custom di motherboard ini yang mereka kasih nama Q ya. Jadi seperti ini nih. Ini untuk memudahkan kita melepas VGA atau GPU. Mereka sebut ini PCIe slot Q release. Jadi memang hampir semua motherboard juga punya mekanisme sendiri. Cuman Asus cukup unik nih. Q release-nya mereka ini didorong ke samping ini dan harusnya ini jauh lebih gampang ya. Jadi harusnya sekarang untuk nyapot GPU, kalau kalian pernah nyapot GPU di casing yang sempit pasti susah banget kan. Kalau kita mengandalkan pengungkit di bagian belakang PCI Express slotnya, di Asus TUF ini bisa jauh lebih mudah nih dengan seperti ini. Berikutnya adalah Q antena.
Ya, jadi antena yang dibawakan untuk Wi-Fi 7-nya ini konektornya itu nggak seperti yang biasanya yang warna kuningan diputar-putar gitu ada skrupnya. Ini nggak, ini tinggal ditekan doang kayak gini. Dan ini jauh lebih mudah dan ada bunyi kliknya ketika sudah proper. Nah, kayak gitu. Berikutnya masalah M2 QLED. Ini juga mekanisme untuk memasang NVMe tanpa sekrup. Tapi sayangnya untuk membuka heatsinknya ini tetap butuh obeng ya. Jadi ini kalau ini dibuka, masang NVMe-nya baru tanpa sekrup. Cuman untuk buka heatsinknya tetap butuh sekrup. Berikutnya adalah QLED. Ini the backlight yang di custom oleh Asus. Ada di sebelah sini. Kalau nggak salah ada 4 LED di sini. Dan bukan cuman bisa berkombinasi untuk mendeteksi proses di motherboard ini. Cuman warnanya juga beda. Ada merah, ada hijau, ada putih. Jadi lebih memudahkan lagi. Dan juga ada BIOS flashback button dan juga back panel I/O-nya sudah terpasang. Jadi sangat memudahkan kita ketika kita merakit dengan motherboard ini. Berikutnya mereka meng-highlight DIY protection. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama masalah safe slot dan safe DIMM. Jadi di slot memori dan juga slot PCI Express untuk GPU utama ini mereka menambahkan penguat ya seperti cover metal di sebelah sini untuk GPU slotnya dan juga ada clip metal di sini untuk RAM-nya. Berikutnya mereka juga ngomong mereka punya ESD guard ini untuk prevent untuk listrik statis dan juga untuk di LAN card-nya mereka sebut TUF LAN guard ini juga untuk anti petir ya kalau memang ada lightning strike dan static electricity ini bisa lebih aman. Dan juga untuk back panel I/O-nya mereka klaim ini bisa jauh lebih durable karena menggunakan stainless steel. Jadi begitu, selanjutnya kita akan coba lihat apalagi yang mereka highlight di motherboard Asus TUF-nya mereka yang terbaru ini. Ya itu jadi secara umum spesifikasinya dan highlight Asus di motherboard ini, kustomisasi Asus dan juga inovasi Asus yang diterapkan di motherboard ini mereka memang sangat serius. Dan belum cukup sampai di situ, mereka juga punya beberapa fitur software untuk mengoptimalkan motherboard ini. Yang pertama mereka juga punya intelligent control, jadi AI advisor mereka bilang. Terus juga dari mulai BIOS juga mereka sudah punya fitur yang cukup kaya. Nanti kita coba explore bareng-bareng. Terus juga ada beberapa mungkin software yang sudah kalian tahu ya, seperti Armoury Crate. Terus juga ada Asus Driver Hub untuk memudahkan penginstallan driver dan juga Asus Glide X untuk screen sharing. Oke, habis ini kita hidupin motherboard Asus ini. Kita coba cari prosesor AM5 yang kita ada. Dan kita coba lihat seperti apa fitur-fitur BIOS-nya. Dan kita coba optimalkan ya, dengan Asus TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi ini. Udah kita rakit motherboard TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi-nya dengan Ryzen 9 9950X 16 core 32 thread, pakai ASF dari ID Cooling Dual Tower Frozen A620. GPU-nya juga dari Asus TUF ini, Radeon RX 7800 XT, gede banget ya. Hampir 3 slot ya, panjangnya mungkin lebih dari 30 cm ya. Gagah banget sih emang GPU ini. Terus RAM-nya dari Vcolor Manta, 32 GB kit ratingnya 6000, terus PSU-nya dari FSP Vita yang 1000 watt. Udah masuk ke BIOS, kita coba lihat fitur-fitur BIOS-nya. Tampilan awal seperti ini, tetap tema warnanya sama dengan motherboard kebanyakan, ada warna kuning, orange, putihnya juga. Lalu kita coba masuk ke advanced mode untuk lihat lebih detail fitur-fitur di BIOS motherboard ini. Di sini kita akan langsung masuk ke AI Tweaker ya. Ini memang kalau saya lintas saya lihat memang masih sangat lengkap ya. Jadi fitur-fitur untuk men-tweaking prosesor dan juga RAM di sini sangat lengkap. Dari mulai profile untuk memori juga ada beberapa yang bisa kita pilih. Ada beberapa profile di sini EXPO 1, EXPO 2 sama EXPO Tweak, dan kalau saya perhatikan karena timing utamanya nggak berubah, ini yang di tweaking ini adalah sub timingnya. Kita akan coba menggunakan EXPO Tweak ini. Dan tetap kalau kita lihat speednya di 6000 tetap, CL-nya juga 36. Cuman kemungkinan besar adalah sub timingnya yang di tweaking oleh Asus, disediakan profilnya. BCLK bisa diatur, memory frequency juga bisa diatur, fabric VCLK juga, ya hampir semua parameter bisa kita customize di sini. Ada turbo game mode juga. Kalau ini kita enable, harusnya kalau kita menggunakan Ryzen yang dual CCD, itu CCD yang kedua akan di-disable untuk lebih mengoptimalkan load gaming ya. Ya, hampir semua bisa kita customize di sini. Ada tweaker Paradise juga yang mungkin kalian butuhkan untuk lebih advance lagi untuk men-tweaking Ryzen yang kalian pasang dengan motherboard ini. Selain itu juga ada beberapa yang mungkin tidak biasa ya.
Kebanyakan motherboard itu tidak meletakkan seperti PBO menu itu di bagian tweaking. Biasanya kita harus masuk ke advanced mode dan masuk ke menu AMD-nya, baru ada menu untuk mengcustom PBO. Cuman di Asus ini taruh di depan seperti ini. Dan kita bisa masuk ke menu PBO dari menu AI tweaker-nya, ini ada sub menu PBO, dan kita bisa mengcustomize untuk mengoptimalkan precision boost overdrive dari AMD. Dan ini juga ada beberapa opsi yang sudah disediakan. Misalkan kita menggunakan enhancement ini, kita bisa memilih level suhu yang kita inginkan, maksimum yang berapa. Juga kita bisa mengatur curve optimizer langsung di sini. Jadi kalau kita bagian bawah, ini menunya kurang lebih persis sama menunya dari AMD, cuman diletakkan di menu AI tweaker. Kita akan coba nih optimalkan si Ryzen 9 ini. Kita akan menggunakan curve optimizer manual Alcor dengan nilai negatif minus 30 mV lah ya. Jadi secara umum ini secara menu kurang lebih sama dengan kebanyakan motherboard TUF AMD AM5 yang pernah kita coba, dan memang masih sangat lengkap ya untuk customize dan mengoptimize Ryzen yang dipasangkan dengan motherboard ini. Kalau kalian lebih expert lagi, tentu ini sangat menyenangkan karena banyak banget parameter yang bisa kalian tuning secara manual. Oke, kita cuma ambil 2 langkah aja untuk coba mengoptimize sistem kita. Kita menggunakan curve optimizer manual minus 30 mV untuk semua core-nya, dan mencoba menggunakan profile memory export tweak yang disediakan oleh Asus. Kita akan masuk Windows, kita akan coba seperti apa. Ya, sudah masuk Windows. Tadi beberapa step kita coba lakukan untuk mengoptimalkan secara sederhana Ryzen 9 kita, dan ternyata cukup memuaskan nih. Dengan hanya 2 tower HSF kita bisa mencetak skor multicore Cinebench R23-nya di atas 44.000 ya, dengan suhu yang relatif masih terjaga lah, di bawah 80 derajat Celcius untuk beberapa kali loop. Memang di luar casing lah ya. Oke, itu cuma selintas saja saya ingin tahu seperti apa performanya, dan ternyata cukup memuaskan. Ini ada beberapa poin yang ingin saya coba digging lebih tahu tentang fiturnya Asus yang mereka klaim di website mereka. Yang pertamanya Asus AI Advisor. Ini adalah fitur software baru mereka sepertinya. Dan ini ternyata adalah chatbot sebenarnya yang bisa membantu kita untuk bertanya kepada si chatbot ini untuk urusan si PC kita ini. Jadi kita bisa tanya apapun, even dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kita bisa bertanya langsung ke sini, bagaimana misalkan cara mengoptimalkan sistem kita, atau spesifikasi settingan untuk mengoptimalkan gaming experience kita. Kita bisa langsung chat aja di sini, dan mereka akan menjawab secara AI dan memberikan solusi menurut mereka yang paling optimal seperti apa. Ya, cukup menarik, walaupun mungkin tidak terlalu bisa detail ya, cuman secara umum ini langkah bagus lah ya untuk terutama buat kalian yang masih sangat awam, bisa ada teman diskusi lah, dalam tanda kutip teman diskusi, untuk menanyakan bagaimana tentang mengoptimize sistem PC kita. Berikutnya kita akan lihat armory crate-nya. Kita akan lihat beberapa klaim yang mereka highlight di websitenya. Mana nih armory crate-nya? Udah di load belum? Jadi seperti yang mungkin kalian sudah tahu tentang armory crate, selain bisa mengatur per RGB-an, juga ada beberapa fitur untuk misalkan memantau memantau suhu dan juga pergerakan di hardware kita, baik voltage maupun temperatur, dan juga clock tentunya. Di sini kita bisa lihat di armory crate yang sudah kita install ini juga ada dashboard untuk information. Kita bisa dilihat di sini untuk frekuensinya semuanya bisa tertera, untuk CPU-nya per core-nya bahkan sudah ada frekuensinya, dan GPU-nya juga, memorinya juga. Dan kalau kita ngomong ke temperatur, tadi di depan saya udah ngomong kalau di websitenya itu mereka ngomong ada 6 titik temperatur yang bisa kita ukur ya. Kalau kita lihat di dashboard armory crate ini untuk information juga ternyata ada berapa ini? Ya, memang benar ada 6 ya. Dari mulai CPU package, temperatur, motherboard, VRM, chipset, RAM temperatur, dan juga GPU ini ada temperaturnya semua. Selain itu juga mungkin kalian sudah tahu bisa mengatur per RGB-nya di sini, juga mengupdate driver. Jadi memang ini all-in-one solution dari Asus untuk mengoptimalkan sistem PC kita apabila kita menggunakan motherboard dari Asus. Oke, cukup menarik. Overall, semua yang saya harapkan dari sebuah TUF ini memang dijawab ya, dari mulai BIOS yang memang kaya banget akan fitur tweakingnya, bahkan
untuk detail-detail buat kalian yang lebih expert mungkin bisa mengoptimalkan sistem kalian lebih detail dengan fitur-fitur di BIOS motherboard ini. Walaupun kalau saya bandingkan dengan yang seri ROG masih lebih detail ROG ya, bahkan buat saya pribadi ada beberapa fitur yang membingungkan kalau di ROG. Tapi di TUF ini sudah jauh lebih lengkap dibandingkan beberapa motherboard kelas menengah lainnya menurut saya. Dan juga fitur-fitur di software antivirusnya juga beberapa cukup inovatif. Khususnya tadi Asus AI Advisor ini mungkin buat kalian yang masih awam bisa membantu kalian untuk jadi guide ya, untuk men-tweak dan mengoptimalkan sistem kalian. Oke, habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, kita sampai pada akhir video. Kita coba ambil beberapa kesimpulan tentang motherboard dari Asus ini dengan chipset terbaru dari AMD. Sepertinya di motherboard TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi ini, Asus ingin mengoptimalkan semua possibility yang memungkinkan. Ya. Even dari fiturnya sendiri, beberapa opsional yang memang diperbolehkan dan diizinkan oleh AMD, mereka mentokin semua, seperti PCI Express Gen 5 untuk GPU. Jadi ini sudah support Gen 5 semua, baik NVMe maupun GPU-nya, dan harusnya ini sudah siap untuk disandingkan dengan GPU masa depan. Ya. Bukan masa depan ya, kayaknya per hari ini sudah diluncurkan nih, RTX 50 series, yang interface-nya harusnya menggunakan PCI Express Gen 5. Terus secara material dan juga secara komponen mereka juga mengklaim ini menggunakan grade yang durabilitas dan juga reliabilitasnya lebih tinggi dibandingkan kebanyakan motherboard. Dan juga kalau kita lihat secara fisik, secara material heatsink itu juga serius banget ya, khas TUF lah. Di sisi BIOS kurang lebih sama dengan kebanyakan motherboard TUF AM5 yang pernah kita coba juga, kaya banget fiturnya, bisa banyak banget poin-poin yang bisa kalian tweaking dan kita customize secara manual. Buat kalian yang expert mungkin bisa menyenangkan menggunakan motherboard ini karena banyak banget yang bisa kalian detailkan dengan motherboard TUF ini. Baik dari memori, timingnya juga, clocknya juga, apalagi CPU-nya ya. Kita bisa customize sedemikian rupa sehingga bisa optimal sesuai dengan kebutuhan kita. Terus dari sisi softwarenya, tadi kita coba fitur baru mereka, Asus AI Advisor, yang menurut saya sih belum terlalu interaktif ya, cuman buat kalian yang mungkin masih awam bisa sedikit banyak membantu untuk memberikan advice buat kalian untuk mengoptimalkan sistem PC kita. Dan ini sebenarnya langkah yang positif ya, kedepannya mungkin pastinya Asus juga akan memperbaiki fitur tersebut ya, dengan memperkaya data bank mereka untuk bisa menjawab lebih interaktif dan lebih realistis. Berikutnya masalah Armoury Crate-nya juga versi terbarunya juga jauh lebih informatif ya, beberapa dashboard yang bisa kita lihat untuk memantau CPU clock, juga suhu. Itu juga tadi buktikan beberapa klaimnya mereka bahwa mereka memiliki 6 sensor suhu dan bisa terbaca secara sangat jelas di dashboardnya Armoury Crate. Jadi kita bisa secara real time memantau sistem kita, baik clocknya maupun suhunya. Untuk harga, saya sudah tanya, memang belum ada informasi harga resminya berapa. Nanti kalau memang sudah ada, akan kita tulis di deskripsi. Dan harusnya ini lebih murah dibandingkan X870. Kalau kita ngomong sama-sama TUF ya. Dan harusnya ini secara fitur basic ini mirip banget dengan X870, mengingatnya sudah diaktifkannya juga PCI Express Gen 5 buat GPU. Jadi perbedaan mendasarnya cuma ada di USB Gen 4. Di sini cuma USB 3.2 20 Gbps, sedangkan yang di 870 harusnya sudah 40 Gbps. Jadi buat kalian yang ingin merakit sebuah PC berbasiskan AM5, AM5 yang ingin future proof, mungkin salah satu alternatif yang lebih terjangkau adalah motherboard ini apabila kalian tidak membutuhkan USB 4 ya. Asus TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Moga-moga yang singkat ini bisa memberikan info yang berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja. Pak, lu nggak dirakit? Iya juga ya. Oh iya, ini ada casing TUF yang agak lama nih. TUF loh ini. Logonya masih kayak gini, sama nggak sih? Udah beda kan, ini logo-logo TUF lama. Oke, kita coba rakit pakai ini ya. Ini TUF GT301. Moga-moga masuk nih, soalnya GPU-nya panjang banget. Coba deh dirakit, kalau masuk nanti jadiin birol.